Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Baut energi petir yang menakutkan terbentuk menjadi ular di udara di atas gulungan prasasti. Ular petir yang menakutkan meluas ke daerah sekitarnya, dan bola petir seukuran batu giling muncul di langit, diikuti oleh beberapa ratus lainnya. Aura petir yang menakutkan membuat semua orang merasakan tekanan yang mencekik. Kedua ahli peringkat emas hitam memiliki ketakutan di wajah mereka. Mereka dapat merasakan betapa kuatnya teknik badai petir matahari pengaturan ini. Sebelum mereka bisa bereaksi, bola petir jatuh dari langit. Dua ahli peringkat Black Gold ditelan oleh bola petir yang jatuh. Jumlah ledakan petir yang padat menyebabkan kawah yang tak terhitung jumlahnya muncul di area sekitar 100 meter dalam sekejap. Dua ahli peringkat Black Gold tertangkap basah. Mereka tidak pernah berharap Nili memiliki gerakan seperti itu dan tidak dapat menghindar tepat waktu. Hal-hal seperti gulungan prasasti peringkat legenda dibuat oleh seorang ahli peringkat legenda setelah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa dengan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah perlengkapan penyelamat nyawa untuk spiritualis iblis peringkat legenda. Bagaimana seorang ahli peringkat Black Gold biasa bisa menahan hal seperti itu? Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada mereka, langsung merobek pertahanan mereka menjadi berkeping-keping. Ledakan itu membuat mereka terbang, tubuh mereka hangus hitam, pakaian mereka robek dengan menyedihkan dan mereka akhirnya jatuh kembali ke tanah, tidak bisa lagi bangun. Adapun Shen Hong, yang mengikuti di belakang Nili, merasakan ada sesuatu yang salah, dan segera melarikan diri dari jangkauan ledakan kilat. Namun, dia tersambar petir yang nyasar, merobek pakaian di tubuhnya dan meninggalkan banyak luka di kulitnya. Melihat dua ahli peringkat Black Gold di lantai, wajah Shen Hong sedikit berubah. Untungnya, dia lolos tepat waktu, jika tidak, dia mungkin akan sama menyedihkannya dengan dua ahli peringkat emas hitam. Mengatur teknik badai petir Sun, ini adalah mantra terlarang peringkat legenda. Saat ini, satu-satunya spiritualis iblis yang dapat melepaskan mantra terlarang peringkat legenda adalah Yemo. Adapun gulungan prasasti yang diturunkan dari zaman kuno, mereka seharusnya sudah kehilangan efeknya. Dari mana gulir prasasti peringkat legenda Nili berasal? Shen Hong merasa sangat tertekan, lawannya jelas hanya peringkat emas, tapi dia licin seperti ikan lumpur. Dia tidak bisa dekat dengannya sama sekali. Selanjutnya, Nili memiliki begitu banyak metode di lengan bajunya, bahwa dia tidak dapat menjaga sepenuhnya. Nili melirik dua ahli peringkat emas hitam yang tergeletak di lantai dan Shen Hong yang babak belur. Dia berdiri tegak dan tersenyum. Patriark Shen Hong, kamu tidak akan terus mengejarku. Hei, jangan lari jika kamu punya nyali. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki beberapa metode di lengan bajumu, aku tidak akan berdaya melawanmu. Shen Hong mengamuk dengan kemarahan yang menjulang. Dia mengeluarkan raungan marah, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kondor besar yang membubung ke langit dan menuju Nili. Kondor api suci. Nili ringan tersenyum. Secret Flaming Kondor ini jauh lebih lemah dari sebelumnya Black Scarlet Earth Dragon milik Ye Zong. Tidak heran mengapa Shen Hong selalu tidak dapat mencapai peringkat legenda dan kultivasinya jauh lebih lemah daripada milik Ye Zong. Dalam hal bakat, Shen Hong tidak kalah dengan Ye Zong, namun, roh iblisnya yang terintegrasi kehilangan levelnya dari Ye Zong. Ini mungkin juga alasan mengapa Shen Hong tidak menyerah di hatinya. Meskipun Shen Hong adalah ahli puncak peringkat Black Gold, Nili masih tidak menempatkan dia di matanya. Dia memiliki metode yang cukup untuk mundur ketika Shen Hong mendekatinya. Namun, tidak perlu terus bermain dengan Shen Hong lagi. Duan Jian, aku akan memulai arai 10.000 binatang iblis, aku serahkan dia padamu. Kata Nili dengan suara keras. Setelah itu, dia bergegas keluar tanpa menoleh ke belakang. Dengan kekuatan Duan Jian, bahkan jika dia bukan lawan Shen Hong tidak akan bisa melakukan apapun pada Duan Jian dalam waktu sesingkat itu. Setelah arai 10.000 binatang iblis dimulai, setiap keluarga suci hanya bisa bermimpi untuk melarikan diri. Tepat ketika Secret Flaming Kondor terbang turun, sesosok dengan cepat terbang. Duan Jian selalu dekat Nili, tetapi hanya muncul setelah perintah Nili.
Duan Jian merentangkan sepasang sayap hitamnya, memegang pedang api hitam dan menyerang kondor flaming suci seperti iblis. Ledakan mengerikan terjadi di udara. Duan Jian dipukul lagi dan lagi oleh kekuatan menakutkan dari Secret Flaming Condor, tetapi dia tampaknya tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, dia terus menyerang dengan keberanian dan keberanian. Bola api besar meledak di langit, pertarungan sengit ini menarik perhatian banyak orang. Dia menderita serangan terkonsentrasi seperti itu, namun dia keluar tanpa cedera, kekuatan fisik pemuda ini terlalu menakutkan. Apakah pemuda ini bahkan manusia? Fisik itu sebanding dengan suku naga. Duan Jian tidak bergabung dengan roh iblisnya, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Sangat menakutkan bahwa kekuatan fisiknya benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu. Sok melintas di mata Ye Xiu dan yang lainnya. Mereka jelas dari kekuatan Shen Hong, dia hanya ada di urutan kedua setelah Ye Mo dan Ye Zong. Bahkan jika Ye Xiu dan Ye Suo bergandengan tangan, mereka hanya bisa berusaha untuk memblokir Shen Hong ketika dia bergabung dengan Secret Flaming Condor miliknya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini benar-benar akan mampu melawan Shen Hong dengan kekuatan fisiknya sendiri dan tidak terlihat seperti dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika para ahli dari keluarga suci melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Jika Shen Hong ditahan, maka mereka hanya bisa bermimpi untuk melarikan diri. Shen Xiu dikirim terbang oleh Ye Xiu dengan telapak tangan, memuntahkan darah dari mulutnya dan terlihat sangat menyedihkan. Shen Yue dan yang lainnya bahkan lebih buruk. Setelah dipukuli oleh para ahli dari keluarga Huyan dan keluarga ilahi, mereka ditangkap. Adapun ahli peringkat emas hitam dari keluarga suci, mereka benar-benar tidak dapat melawan para ahli peringkat emas hitam dari keluarga angin salju, keluarga ilahi dan keluarga Huyan. Lagi pula, celahnya terlalu lebar. Beberapa tetua peringkat emas hitam dari keluarga suci saling memandang. Mereka mengeluarkan raungan rendah dan beberapa gulungan prasasti dikeluarkan, melayang di sekitar mereka dan berubah menjadi gumpalan api. Seketika, aura gelap meledak dari mereka. Itu adalah teknik iblis bayangan Guild Kegelapan. Semuanya, hati-hati. Ye Xiu dan yang lainnya menggonggong, mengumpulkan kelompok mereka untuk menghindari apa yang terjadi selanjutnya. Kilatan cahaya merah keluar dari mata sesepuh peringkat emas hitam keluarga suci, menunjukkan niat membunuh. Api di sekitar mereka meledak, saat keberadaan misterius dan kuat terbangun dari kegelapan. Beberapa orang dari keluarga angin salju dan keluarga ilahi meledak dan berubah menjadi kabut berdarah ketika mereka mendekati tetua peringkat emas hitam keluarga suci. Bayangan besar muncul di langit, menutupinya seperti tirai. Sepasang murid yang haus darah mengabaikan seluruh area. Sebuah bayangan hitam tampak seperti pisau tajam menyapu melewati mereka. Darah segar berceceran di sekitarnya. Pada saat itu, ratusan ahli terbunuh. Aku ingin kalian semua mati. Penatua terkemuka, Shen Yuan, dengan marah meraung, terlihat sangat gila. Ye Xiu, Ye Suo dan yang lainnya berhasil menghindari serangan itu, tetapi tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Teknik Shadow Devil ini terlalu menakutkan, bahkan mereka hampir terbunuh olehnya. Namun, cakar iblis bayangan masih mengikuti di belakang mereka, membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menghindar. Sial, mereka benar-benar dipaksa untuk menggunakan teknik iblis bayangan. Mengutuk Shen Hong, saat dia melawan Duan Jian. Dia sangat marah sekarang. Dengan dipaksa menggunakan teknik iblis bayangan yang diberikan kepada mereka oleh persekutuan kegelapan, sama saja dengan mengumumkan bahwa mereka mengkhianati kota Glory. Ini pasti akan menarik permusuhan dan serangan dari keluarga lain. Dia ditahan oleh Duan Jian dan tidak bisa meninggalkan posisinya, membuatnya tidak dapat mendukung keluarga suci atau mengejar Nili. Kultivasinya jelas jauh lebih kuat daripada Duan Jian, tetapi kekuatan fisik Duan Jian terlalu kuat. Tidak peduli jenis serangan apa yang dia gunakan, dia tidak bisa membunuh Duan Jian, hanya menyebabkan luka dangkal. Lawanmu adalah aku, namun kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Duan Jian dengan dingin menggeram, menekan pedang api hitamnya ke arah Shen Hong. Itu adalah pertempuran sengit lainnya. Tetua peringkat Black Gold dari keluarga suci terpaksa menggunakan teknik Shadow Devil,
yang membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman dari serangan yang dikepung untuk saat ini. Namun, ada konsekuensi yang mengerikan. Awalnya, hanya keluarga angin salju, keluarga ilahi, keluarga Huyan dan beberapa keluarga lain yang menyerang keluarga suci, para ahli lainnya hanya berdiri di pinggir. Saat mereka melihat para tetua peringkat emas hitam dari keluarga suci menggunakan teknik iblis bayangan, mereka membuat keputusan saat itu juga. Keluarga suci benar-benar mengkhianati kota Glory dan bergabung dengan Guild Kegelapan. Keluarga suci mengkhianati kota Glory. Kelilingi mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Mengetahui bahwa keluarga suci mengkhianati mereka, mata semua orang menjadi merah, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pengkhianatan tidak ditoleransi. Guild Kegelapan telah melakukan banyak kejahatan, menciptakan pembalasan dendam yang tidak dapat didamaikan dengan semua keluarga lainnya. Keluarga lain semuanya memiliki anggota yang meninggal karena tangan Guild Kegelapan. Melihat orang-orang mengelilingi mereka, para tetua peringkat emas hitam dari keluarga suci mengungkapkan senyuman dingin. Jika orang-orang ini masih berani menyerang mereka setelah mereka memanggil iblis bayangan, mereka pada dasarnya mencari kematian. Bayangan hitam melesat melintasi langit seperti cakar tajam, langsung membunuh ratusan orang dari keluarga lain. Beberapa tetua peringkat Black Gold perlahan melayang ke udara. Tubuh mereka diselimuti kegelapan yang mengerikan dan gumpalan api yang berlama-lama di sekitar mereka. Huff. Hanya dengan teknik Shadow Devil, kamu berani menjadi begitu sombong di mansion tuan kotaku. Ye Xiu dengan dingin mendengus saat dia terbang ke salah satu dinding di aula utama. Dindingnya diukir dengan pola prasasti yang aneh. Kedua tangan Ye Xiu dengan cepat membentuk segel, lalu membanting telapak tangannya ke dinding aula utama, karena kami berani mengumpulkanmu ke mansion tuan kota sendiri, apakah menurutmu kami tidak punya persiapan? Aula utama mulai mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dewa raksasa lapis baja putih perlahan berdiri di aula utama. Itu diselimuti badai salju dan memegang kapak es raksasa dengan kedua tangannya. Saat berdiri di langit yang tak berujung, sepertinya beberapa jenis kekuatan superior dipancarkan darinya. Mata dewa raksasa itu tampak seperti terbuat dari perunggu. Mata menatap iblis bayangan di langit. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat semua orang mengencangkan leher mereka, menyebabkan mereka merasa sedikit tercekik. Ini dewa spiritual angin salju. Menyaksikan adegan ini, wajah beberapa tetua dari keluarga suci ketakutan menjadi pucat pasi. Mereka pernah mendengar nama dewa spiritual angin salju sebelumnya. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika gerombolan binatang iblis datang untuk melanggar kota Glory, dewa spiritual angin salju yang melawan 3 serangan roh iblis peringkat legenda, mengubah bahaya kota Glory menjadi aman. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.